Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah ala kulli hal, senantiasa kita dengungkan dalam segala situasi dan kondisi kita bisa bertemu di kesempatan yang tentu dengan niatan yang baik, senantiasa bersemangat untuk ngaji, membenahi diri dalam rangka mencari ridho ilahi. Semoga ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemarin saya sampaikan bahwa kita dalam berumah tangga, dalam perjalanan ini ternyata dalam membangun keharmonisan, sakinah, mawaddah, rahmah itu tidak mudah. Dan kenyataannya memang begitu. Sekian banyak dari saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang baru 1 tahun, 2 tahun sudah cerai sampai pada taraf seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ternyata membawa rumah tangga ini dalam kondisi yang harmonis sesuatu yang penuh perjuangan. Tapi yang jelas, marilah dalam kondisi apapun kita dengan segala cara jangan sampai kita sampai ke fase perceraian. Artinya apa? Ya, namanya tidak cocok, namanya perseteruan, namanya perselisihan antara kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, itu sesuatu yang menjadi romantika kehidupan berumah tangga. Namun sekali lagi, kondisi ini jangan sampai menyeret kita kepada perceraian, karena bagaimanapun itu yang dibenci oleh Allah. Dan yang prinsip lagi adalah andaikan kita mampu menjalani dalam berumah tangga ini, meskipun dengan segala tantangan, dengan segala rintangan, dengan segala fitnahan dalam berumah tangga. Satu contoh misalnya dalam menyikapi pasangan kita dengan istri kita, kok kita tidak cocok. Memang ini sekedar contoh, andaikan istri kita berakhlak jelek, sering nuntut, sering mencari masalah, tentu imbauan dari Allah bagaimana supaya kita mampu bersabar. Dan andaikan ini kita bisa lakukan, tentu Allah akan, orang jangan mengatakan arep itu pai opah sing akeh. Dan ini adalah satu tindakan yang bijaksana. Artinya bijaksana tidak sekonyong-konyong, tidak spontan kita bereaksi dengan emosi, akhirnya mengambil tindakan yang seakan-akan kita menang sendiri dan sebagainya kita sebagai suami. Maka sekali lagi, andaikan kita mampu menahan diri, kita bersabar, tentu itu adalah suatu tindakan yang terpuji. Di penggalaannya dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, berkawinlah istri-istrimu dengan ma'ruf, dengan baik. Andaikan kamu menjumpai dari sikap si istri itu, si pasangan kita, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Sekali lagi, andaikan kamu menjumpai perangai istrimu, karakter istrimu, tingkah laku istrimu atau pasanganmu yang kamu tidak cocok, kamu benci, memang kondisinya yang jelek, dan kamu mau bersabar, maka ketahuilah di dalamnya masalah ini ketidakcocokan, ketidaksetujuan kamu dengan ini, dan kamu mampu bersabar, di sinilah terdapat kebaikan yang banyak. Masa anda kerosel wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Jadi intinya Allah akan memberi upah dengan kesabaranmu dalam rangka menyikapi, dalam rangka melayani, dalam rangka berkeluh kepada istrimu yang punya akhlak, punya perangai, punya karakter yang tidak baik.
Meskipun sebenarnya kita boleh membalas, meskipun sebenarnya kita boleh emosi, namun andaikan ini kita mampu menahan diri, tentu kita akan mendapat kebaikan yang banyak. Di ayat lain juga dikatakan bahwa asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kamu benci. Namun ketahuilah, di dalam sesuatu itu ternyata mengandung kebaikan yang banyak. Inilah dalam kehidupan. Artinya apa? Kita sering salah persepsi, kita sering salah menilai. Jadi kadang ada sesuatu yang kelihatannya jelek menurut ukuran kita, padahal di dalamnya adalah banyak kebaikannya. Atau bahkan sebaliknya, kadang kita sering menilai sesuatu itu baik menurut ukuran kita, padahal di situ adalah banyak mandorotnya atau banyak jeleknya. Yang jelas bahwa dalam tuntunan Allah tidak diperintahkan untuk sejeli mungkin dalam memandang sesuatu. Dan andaikan kita oleh Allah diberi anugerah bisa menilai sesuatu, kalau ini buruk memang benar-benar buruk, kalau ini baik benar-benar baik menurut ukuran Allah. Kan kenyataannya dalam doa kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Artinya apa? Kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya segala apa yang kita hadapi itu kalau memang baik, benar-benar baik menurut Allah. Kita memandang baik kepada sesuatu, hakikinya menurut Allah juga baik. Demikian pula sebaliknya, kalau memang ini jelek, menurut Allah juga jelek. Kalau seseorang sudah diberi anugerah sampai benar-benar pada hakikinya sesuatu itu, maka itulah orang yang benar-benar diberi hikmah, diberi sesuatu kebaikan yang banyak. Dan ini hanya akan mampu dicapai oleh orang yang punya titel ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Karena apa? Dia, isi ulul albab ini dianugerahi pikiran, kemudian mampu memanfaatkan pikiran ini. Dengan pikiran ini, dengan anugerah pikiran ini, mampu berpikir dengan jernih. Artinya tidak dengan nafsu, tidak dengan emosi, tidak dengan tindakan yang sekonyong-konyong, mampu mengendalikan diri dan sebagainya, mampu sabar. Nah, inilah yang senantiasa kita upayakan dalam rangka menggapai agar supaya kita dinobatkan oleh Allah sebagai orang yang ulul albab. Jadi benar-benar bisa memilah dan memilih mana ini baik, mana ini jelek. Baik menurut kita, demikian pula secara hakiki menurut Allah juga baik. Baliknya, kalau ini jelek, menurut Allah juga jelek. Ini adalah sesuatu anugerah yang luar biasa, kalau bisa begitu. Karena kenyataannya, kita tahu sendiri, sekian banyak dari kita ini sering salah persepsi, sering salah menilai, sering salah dalam rangka memandang bahwa itu dianggapnya baik tapi ternyata jelek, dianggapnya jelek tapi ternyata baik. Maka dari itu, marilah apa yang telah dianugerahkan Allah dalam bentuk pikiran ini benar-benar kita berpikir untuk secara jernih, secara melalui hati nurani yang diberi menimbang dalam menilai sesuatu itu. Karena sesuai dengan ungkapan ulul albab, yaitu orang yang punya pikiran, tidak hanya punya pikiran, tapi pikiran yang benar-benar jernih. Karena sesuai dengan kata lub itu artinya sari pati, tidak hanya sekedar kulit, tapi benar-benar hati yang jernih. Kejernihan hati, nah inilah kejernihan pikiran inilah yang menimbulkan, yang akhirnya mengakibatkan kita benar-benar bisa memilah dan memilih kalau sesuatu itu benar, memang benar hakikinya. Kalau sesuatu itu jelek, memang jelek hakikinya. Akhirnya dalam rangka menyikapi segala sesuatu yang
ada di hadapan kita, yang sedang kita hadapi, benar-benar kita tidak terjerumus dalam kesesatan, tidak terjerumus dalam kenistaan, tidak terjerumus dalam sesuatu yang sebenarnya oleh Allah itu dilarang. Karena itu bagaimana agar supaya anugerah dari Allah yang berupa pikiran ini benar-benar kita manfaatkan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, semoga segala ini memberi pencerahan kepada kita dalam rangka kita bagaimana agar supaya bijaksana dalam bersikap, bagaimana agar supaya arif dalam melangkah, yang akhirnya kita tidak terjerumus, kita tidak tersesat, yang mana apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sering mengecoh kita, sering membuat kita salah tangkap, salah tanggap, atau salah persepsi. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.